kalau tegur orang itu beda masing-masing. Apakah kalian pikir saya begitu? Nah, never. Never. Pernah. Nyanda. Gini Uncle, karena kita percaya Uncle, karena saya percaya Uncle, maka saya bertahan di sini. Saya saya ada di sini karena itu saya butuhkan buat spiritual saya, buat kehidupan saya ke depan. Dan itu Amin. ketika kita belajar dan kita kurang mengerti, kita berjuang. Tanya sana, tanya sini, gimana cara kita untuk mengerti itu, Uncle. Kadang-kadang saya sampai dibilangin, kamu terlalu banyak ngomong, kamu salah ngomong. Itu yang saya alami. Nggak pernah ada persoalan untuk saya itu, Maduni. Itu jadi, pusing amat siapa yang bilang itu. It's never a problem for me. Iya, makanya kita Never maju problem. terus, Uncle. Karena setiap teguran itu satu cambukan yang menyadarkan kita bahwa kita ini benar-benar, manusia berdosa yang korup, yang berkerak dan harus dikerok gitu, Uncle. Itu yang aku rasain di sini dan itu Maduni, keep talking, okay? No problem at all. Keep talking. I got no problem, okay, Maduni? Ya, terima kasih, Uncle. Iya. Halo. Gunadi. Ya, satu alasan kenapa kita stay di sini adalah reason. Reason di mana Randy selalu ajarkan bukan hanya sekedar PCI, itu sangat penting. Reason kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga itulah yang melatih kita untuk di dalam segala perkara. Kita pun diajar, kita bukan hanya sekedar, oh iya, Om Randy selalu bilang uji lagi. Itu bukan hal-hal yang bisa didapatkan untuk pada umumnya. Itulah maksudnya. Yeah. Nah, inilah yang membuat kita stay di sini. Kita diajarkan reason, kita diajarkan untuk ulang kembali, uji kembali, sehingga kita tidak telan mentah-mentah. Sehingga kita nggak punya fondasi yang asal-asalan gitu loh. Dan itu impact-nya banyak buat kita punya day-day life. Man. Walaupun saya sering ngeselin Om Randy. Gimana? Sorry. Walaupun kadang-kadang saya bikin Om Randy, ya gitulah. Lola gitu loh. Loading lama sayanya. Loading lama Om. Sayanya yang loading lama. Gunadi, kalau saya ngomong Gunadi bingung segala macam, itu bukan kesel, itu menunjukkan saya kenal Gunadi, lebih dikenal, lebih disayang Gunadi. I know. Nggak pernah kesel. Ini yang banyak orang yang tidak bisa memahami hal itu. Kalau saya paham hal itu. Iya. Sih kalau saya lebih terbuka dengan kalian lalu kayak gitu, itu artinya saya lebih dekat dengan kalian. Ya, saya cukup mengerti. Lebih saya Gunadi kayak itu menunjukkan bahwa kalau saya di samping Gunadi, saya sedang peluk Gunadi. Bedanya enggak ya? Itulah ngomong saya kalau nggak dekat. Bagaimana? Ya, I understand Om. Makanya. Yes, I know. Yang lain juga ngerti hal itu. Jadi kalau saya Pak Gun, ini Pak Gun nggak bisa warnanya apa ini? That shows I'm close to him and I know he's okay with that. That shows that I know that he knows that. Tapi saya nggak akan ngomong kepada gitu yang orang nggak pernah ngomong. Saya nggak tahu dia bisa handle nggak. The more closer we are, the more open we are, the more we are more open in our conversation, and dalam segala hal terbuka karena saya tahu dia mengerti, dan itu tunjukkan bahwa itulah perangkulan saya pada orang itu. Sesuai segala macam masalah pribadi pun saya berani share di sini. Saya trust di sini. Gitu. Ya enggak? Masalah pribadi itu bukan untuk umum, tapi karena saya trust, kita handle. Ya, puji Tuhan. Well, terus terang dengan ngomong-ngomong dan kalian ya, beberapa yang ngomong, saya sudah dikasih semangat lagi. Terus terang saya malas sekali tadi. Saya udah bilang kalian belajar sendirilah. Bukannya saya nggak pernah kasih waktu, saya sudah bukan main berapa juta jam mungkin bikin ini. So nggak bisa bilang saya nggak pernah memulai ini kalian. Kalian cari sendirilah, work out your own salvation. But thank you Gunadi ngomong-ngomong kayak gitu. Actually
itu membawa suka matahari dalam hati saya terus saya bilang. Ren, boleh saya ngomong sedikit? Oh, Pingkan, go ahead. Iya. Terutama untuk semua ya yang ada di Zoom. Saya sebagai saksi dari pertama saya belajar, walaupun saya akui on and off karena masih di dalam kota, tapi sejak saya dapat pelajaran ini dari beginning, di hati saya itu tidak ada yang terbuang message yang Randy berikan melalui Bible dan Spirit of Prophecy. Inilah kesaksian saya karena Tuhan menuntun saya walaupun saya banyak cobaan, godaan, kehidupan sehari-hari di tempat bekerja, di mana saja. Tapi saya ingat waktunya ini sudah singkat yang saya lihat sendiri. Dari saya sering diberikan nasihat, juga melalui Leli. Aduh, saya tidak pernah lupa. Dan saya lihat sendiri ini hamba-hamba Tuhan. Ini adalah hamba Tuhan yang Tuhan kirim Spirit Elia di akhir zaman kita ini. Saya tidak ada meragukan sama sekali. Walaupun di telinga saya, di mata saya, sewaktu di dalam kota bertubi-tubi serangan untuk hamba Tuhan ini. Sayalah yang menyaksikan, sayalah yang berkelahi dengan mereka untuk membela kebenaran ini yang disampaikan oleh hamba Tuhan Randy. Oh, banyak sekali cemoohan, banyak sekali rintangan. Oh, luar biasa. Dari keluarga saya sendiri, dari teman-teman saya. Saya nggak mengerti kenapa Tuhan kasih lihat sama saya kepada orang-orang yang mencemooh, yang seolah-olah berkata dusta. Saya lihat semua itu. Lalu saya yang bukan saya mau puji-puji, bukan. Tapi karena kebenaran ini yang membawa saya bertobat dengan sungguh-sungguh. Dengan tuntunan Tuhan tentunya, Roh Kudus yang sudah menuntun saya dan membuktikan yang benar ini. Itu sebabnya walaupun saya agak jauh atau karena sudah lama tidak mendengar, jadi seolah-olah kayak terlupa. Tapi setelah saya lihat kejadian yang dituntun oleh Roh Kudus, apa yang keluar dari mulut Randy, dari hatinya, itu terjadi semua. Saya bilang, oh Tuhan, saya tidak mau hilang. Tolong Tuhan, saya mau kembali lagi di jalan yang benar. Segera Tuhan jawab, seolah-olah saya sudah terbenam oleh lumpur. Ditarik lagi. Saya bilang, oh Leli, tolong saya Leli. Saya menjerit di mobil, diserang badai, diserang hujan. Tidak berhenti-henti, saya bilang, oh Tuhan, saya nggak mau hilang. Bawa saya Tuhan. Nomor 1 itulah Leli katakan, saya semua sudah ludes, tidak ada apa. Saya bilang, aduh mau tambah lagi cari uang, tambah lagi. Tidak bisa-bisa. Akhirnya Leli bilang, selagi Kak Pingkan zero, ayo. Dialah satu-satunya yang menolong saya. Sampai saya bilang, Leli, Randy, selain Tuhan Yesus, kamulah yang hero untuk saya saat ini. Jadi kita merasa susah kalau kita lihat teman-teman sendiri yang di Indonesia kalau meragukan atau tidak ada iman. Jadi tolonglah kita sama-sama karena setan bekerja keras untuk menghalangi ini. Saya baru boleh dikata hampir sebulan di sini. Saya merasa sehat.
Saya makan makanan yang sehat, saya olahraga, ikut lari setiap pagi. Yang tadinya yang Leli sendiri tahu dengan Randy, di depan mereka waktu saya datang 2-3 kali, 1-2 kali yang lalu itu, saya bilang, aduh nggak tahan deh salju. Saya nggak mau ada salju, saya nggak mau, dinginnya luar biasa. Setiap saya pulang ke California, aduh sakit. Mungkin karena badan kita masih belum adjust atau belum melatih makanan-makanan sehat. Saya kecewa. Tapi saya lihat kok Leli malah ibunya yang sudah lanjut usia sehat-sehat. Saya bilang, oh terbalik kalau begitu. Saya mau balik pikiran saya. Begitulah contoh di mana umat Tuhan yang sungguh-sungguh memberi contoh dan teladan yang benar ini yang saya tidak ragukan. Malah setiap malam sebelum tidur saya berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan taruh saya di sumber-Mu Tuhan. Di sumber yang sudah menolong kerohanian saya. Menolong kehidupan saya lebih dekat dengan Tuhan. Tidak diragukan. Saya impi-impikan dari jauh-jauh hari. Aduh, saya ini mesti dengan orang yang seiman. Dengan orang yang kuat. Saya merasakan saya ini lemah. Itulah saya mau banyak bagikan lagi. Tapi saya berikan kembali waktu ini kepada Randy karena mungkin teman-teman yang lain mau bicara. Saya sangat berterima kasih karena kerohanian, kesehatan saya semua tertolong saat ini. Dan saya mau buktikan yang mana Tuhanlah yang menuntun saya ke sini. Dengan tangan terbuka, Randy dan Leli menerima saya dan keluarga yang lain, Roger, Vin, Cora, dengan anak-anak mereka. Oh, saya nggak bisa tuturkan dengan kata-kata saya bagaimana kejujuran mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk semua yang mendengar. Ya, puji Tuhan ya. Kasih kesaksiannya Bu Pinkan. Terima kasih Bu Pinkan. Terima kasih sama-sama. Kalian nggak tahu betapa seriusnya saya pengen masuk Time of Trouble. Saya sudah bertekad sejak 2006 bahwa saya nggak mau main-main. Nggak mau main-main. Saya tahu kalau saya main-main ya pilih hilang lah. Saya sudah dicabut dari dunia, harusnya udah mati kalau dalam dosa-dosanya. Tapi Tuhan simpan dan saya bertekad dari 2006 saya nggak mau main-main lagi. Dan kalian nggak tahu itu apa artinya waktu saya bertekad untuk mau main-main lagi. Dan untuk nggak main-main itu bisa disalah ngerti orang bahwa pilih-pilih orang segala macam. Itu orang nggak ngerti itu, bahwa dia nggak tahu bahwa saya ada tujuan dalam hidup saya, bukan main-main hidup saya. Saya sudah bertekad dari 2006 bahwa saya nggak akan main-main dalam segala hal. Bukan berarti saya sudah sempurna, tetapi saya selalu nggak mau pilih-pilih bulu segala macam. Dan kalau benar-benar orang mau salah ngerti, sakit, tetap benar, nggak ada itu. Kalian nggak ngerti bahwa saya sudah bertekad kepada Tuhan sejak kalian nggak pernah pegang Alkitab kali dulu. 2006. I have decided to follow Jesus. Sementara orang-orang nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ngerti Alkitab, baca pun nggak. I have decided to follow Jesus. Dalam hati saya sudah bertekad. Bukan berartinya sudah nggak berdosa lagi, but that was my decision to not play games at all things. In all things. You just don't know it. Itu dia. Kalau saya main-main, kira-kira Tuhan mau percayakan kebenaran ini untuk saya? Kira-kira dia akan tambahkan hikmat dan pengetahuan untuk orang yang nggak jujur, orang yang pilih-pilih bulu. Kira-kira Tuhan akan tambahkan pengertian untuk orang yang seperti itu? Tidak.
Tidak. Please use your brain to reason it out. And you have brain cells, please use it to reason it out. Itu dia. Itu yang saya minta dari kalian. Use the brain cells. It was created, meant to be used. Okay, Stan. Iya. Glad to see you. Jadi kita boleh bicara juga kan. Iya, Stan. Iya. Kita dulu di Bali paling takut sekali kehilangan teman. Dan kita punya teman, ya boleh dikatakan seumuran Karendi lah. Itu yang paling nyaman untuk kita. Dan kita terus terang, gimana sih kalau di luar Manado dan di Bali nggak punya siapa-siapa. Dan kita nyaman dengan kita punya teman-teman di sini. Tapi ketika dapat pekabaran waktu Stanley bilang sini itu Bali maksudnya sini. Di sini Bali. Di Bali okay, yang ya. Iya, di sini di Bali yang kita takut teman-teman ini hilang dari kita karena siapa lagi? Karena kebutuhan dasar manusia itu sosial kan, Kak. Perlu diperhatikan, perlu ada teman bicara, perlu ada sharing, dan itu enjoy, dan itu kita dapati di gereja. Dan ketika Karendi datang, ada sesuatu yang lain, dan kita mulai belajar apa yang Karendi ajarin melalui Karendi ya. Karendi bilang, dan semua berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Ketika kita mulai baca itu, belajar itu, lama-lama teman yang satu mulai merasa aneh dan mulai tinggalkan satu-satu. Kita bilang, ini ada harga ini, udah mulai kehilangan. Nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, cuma teman. Tapi kita bilang kita mau terus karena ini benar ini, nggak ada salah di sini. Kita coba cek, nggak ada salah di sini. Bukan main. Tapi yang kita pikirkan, kenapa mereka nggak interest? Itu yang satu keanehan ke kita. Kenapa mereka nggak tertarik? Kenapa mereka menjauhi? Oh, kita bilang, sudah mulai kelihatan. Dan akhirnya pun pendek cerita, teman pun hilang. Dan teman reason juga, di situ teman-teman reason juga, tapi reason berdasarkan dunia. Kita berapa kali konsul ke mereka, setelah kita bandingkan dengan Karendi punya konsul, beda banget dari segi kehidupan. Makanya tadi barusan kita bilang ke Alvin, kita pemeja kerja, nggak pernah ada di dalam hidup kita tak punya hidup seserius ini. Kita punya meja kerja itu ada laptop, kita setting dia punya sound, kita setting dia punya screen. Dulu kalau kerja cuma bawa laptop, taruh kerja, tutup. Sekarang serius sekali. Ada dia punya, kita rancang memang senyaman mungkin. Karena ini kita pikir pekerjaan yang paling penting ke kita sekarang ini. Yang ada di depan ini. Absolutely. Nggak pernah kita berpikir dulu kerja, Kak. Dibayar, dapat uang. Tapi meja nggak sekomplit ini. Kita bilang. Dan kita dikasih meja dari sisa kita punya barang dulu. Yang terbaik. Yang kita nggak minta tapi Tuhan sudah kasih. Ini loh. Kamu punya meja. Boleh tanya ke Alvin. Kita tidak pernah minta ini semua. Tapi Tuhan tahu yang kita butuhkan. Tuhan tahu kita serius di sini. Meskipun waktu kita kehilangan mereka, kita lihat begini, Kak. Ada di jiwa Karendi, yang ada di teman dulu itu, yang ada di Karendi meskipun dalam versi yang berbeda. Jadi dia feel tetap sama. Nyamannya tetap sama, Kak. Kita punya kontak, nyamannya sama. Saya bilang, Tuhan, ada ganti persis tapi dengan versi yang berbeda. Bukan main Tuhan kasih itu. Yang satu justru sudah ada. Kita bilang, akhirnya kita bilang, dia bilang, Sisten, kamu tidak pernah kehilangan apa-apa. Teman pun enggak. Malah lebih berkualitas, pembicaranya lebih value-nya, antara langit dan bumi. Itu bilang, teman-teman lain bertambah. Justru datang Alwin juga di sini. Kita bilang, ada enggak teman-teman sekualitas ini di luar sana? Jadi teman-teman dulu jadi timpang banget, Kak. Sudah nggak ada harga banget. Sorry to say, dalam konsep ini mereka punya perkataan, perbincangan rendah sekali. Kita bilang, Tuhan siapa yang rubah ini? Kalau bukan Tuhan kasih orang yang tepat, dengan reason yang tepat, dengan pendirian yang teguh,
di mana lagi? Coba kita mau tanya, kita punya diri. Di mana lagi kalau ngana lepas ini, Stan? Di mana ngana mau cari? Mau cari Amin. online tiap hari untuk bicara tentang sesuatu yang sangat value, sangat punya nilai, sesuatu yang kita tidak bisa lihat dan diterangkan secara hati-hati, tidak sembrono dan order sekali. Di mana? Coba kita bicara dengan kita punya diri kayak. Coba di mana? Di mana? Cari teman-teman kayak Karendi, kayak di sini ada Gedi, ada Iyut dan semua yang bicara. Ini dalam konsep yang bicara. Alin. Men, kita bilang dulu kok kita tidak pernah bilang itu, tidak lihat itu. Satu kali yang minggu lalu kita bilang kita punya anak yang paling kecil, kita bilang latih kamu punya pendengaran, perhatikan apa yang orang bicara, karena dari situ kamu mengerti. Jangan asal dengar, nanti kamu orang bilang ikut antrian suntik, kamu ikut antrian suntik, kamu tidak mengerti. Akhirnya kita apply, kita coba apply hati-hati dengan mereka, coba dengar kata per kata. Itu kita dapat dari mana kalau bukan dari sini? Karena kita di sini pun sudah full, kita punya usaha dengan meja kerja begini, masih kurang. Dan buktinya kita lambat masuk kuis, Kak. Kita bilang, Tuhan, siapa yang mau kasih challenge begini tiap hari, mau kasih keluar apa yang Tuhan mau di pikiran ke kita. Mau bicara dengan orang bunyi omong kosong. Mau bicara dengan orang udah tolak kebenaran ini, yang bicara udah nggak tahu mau kemana kita punya pembicaraan. Kamu di sana, saya di sini. Yang ada udah berdoa cepat, kalau boleh pulang cepat-cepat. Kalau boleh, ini mengganggu sekali, mengganggu kita punya pekerjaan sekarang ini, mengganggu kita punya kenikmatan dengan bersama-sama dengan orang-orang yang punya pikiran yang sama. Jadi kalau kita pikir, kalau ada orang yang against di sini, coba pikir baik-baik. Kalian mau cari di mana? Tempat berbagi, tempat melihat, tempat kasih nasihat yang tepat. Di sana kasih nasihat, ujung-ujungnya hancur. Coba lihat kehidupan orang di luar yang tolak ini. Yang ada cuma cerita duka, cerita kepedihan, cerita sakit hati. Terus kalian hidup dengan begitu. Sampai sakit hati pintu. Maksudnya heart attack gitu maksudnya. Iya, udah macam-macam lah di situ, Kak. Jadi dia punya konklusi, Kak. Dia punya konklusi, dan ini kenyataan. Yang hidup, yang tolak ini, joyful ini firman ini, hidupnya tidak lebih senang di luar, Kak. Dan kita di sini, bukti kita di sini muka bercahaya-cahaya, sehat-sehat, oleh karena ada firman. Jadi kenapa ada pikiran curiga sementara kamu sendiri menikmati itu? Itu dia firman punya result, dia punya firman punya efek. Please consider lagi gitu. Tolong pikirkan lagi. The way kamu sekarang hidup dan enjoy di luar dari marah-marah, kamu itu berkat dari sini. Itu dari mana semua? Berani lewat pagar satu kali, berani melangkah di luar pagar satu kali. Setan lagi keliling-keliling. Kaki aja kamu keluarin bisa putus. Aduh. Jadi tolong kita di sini juga jadikan kita teman yang baik di sini. Jadikan teman yang ngobrol. Jangan ada curiga, jangan ada prasangka. Buktinya, bukti adalah kehidupanmu. Bukti adalah kehidupan saya. Bukan main. Ini cuma ngomong-ngomong ya, Kak. Dengan selalu kita sharing ke Alwin. Win, coba pikirkan. Orang dapat tempat senyaman ini, itu harus keluarin uang berapa? Orang bisa dapat makanan sesehat ini, orang harus kerja berapa tahun? Orang dapat waktu senyaman ini tidak dikejar-kejar dengan due date, dengan target. Kita ini mau jalan kemana, nggak dikejar-kejar. Itu kebebasan waktu siapa yang kasih? Coba pikirkan itu. Kita di sini nyaman, nggak ada orang kerja. So boleh sekelar target-target pekerjaan mau kejar. Tuhan ambil semua itu. Kita biasa dengan target pekerjaan dulu. Dan sakit kepala sampai tengah malam. Nggak bisa nikmatin waktu sebebas sekarang. Aduh, dari mana itu coba? Kecuali kalian nggak pernah alami ini ya. Kita nggak tahu. Karena
ini kan soal perbandingan dua kehidupan. Tapi tidak perlu saudara-saudara alami untuk jadi sibuk sekali untuk kejar uang dan uang. Dengar aja dari orang-orang yang hampir-hampir mati karena itu. Dengan dapat kebebasan waktu seperti ini. Olahraga silakan. Orang di luar mau olahraga, dia harus cuti. Boleh nggak kita jam 9? Masuk, kamu udah dibayar. Nggak ada cerita kamu harus diam. Boleh nggak kita ada waktu nggak kita begini? Nggak ada waktu, kamu harus stay di tempat. Jadi kita ditawan dengan gaya hidup, dengan kejar uang. Tapi di sini kita hidup, Tuhan yang kasih makan. Dapat pelajaran hari Sabat, the power of God itu. Tuhan kasih makan, lihat burung-burung. Dan itu kenyataan hidup. Jangan pikir itu ilusi dan kamu punya hidup sekarang apa. Dan kalau bukti dari Tuhan kasih pelihara terus, pertanyakan dari mana kamu dapat uang? Kok hidup terus? Pikirkan hal itu. Bukan karena itu kita lebih penting dari burung-burung dan kenyataan hidup. Siapa di sini yang merasa tidak nyaman dan merasa sakit oleh karena pekabaran? Dan bukan dari hasil pekabaran. Siapa yang mau angkat tangan? Nggak ada yang berani kan? Nggak ada. Semua bersuka. Pertanyaannya begini, bukan siapa yang mau angkat tangan, siapa yang mau berani angkat tangan. Karena mungkin mau angkat tangan tapi nggak berani aja, betul? Aduh, itu pun sudah pengolokan. Nggak ada rasa syukur itu. Jadi hilangkanlah. Maksudnya, sama-sama kita. Kalau mau bilang menjadi teman untuk perjalanan sempit kita semua ini, nggak ada. Jangan rasa nggak diawasin. Jadi kalau memang ada teguran, karena kalau nggak ditegur, kamu keluar pagar dan jadi santapan burung-burung pemangsa cascade itu, pemangsa bangkai di luar kayak di Prancis ya, waktu revolusi Prancis di jalan. Mau jadi gitu? Enggak lah. Ini message kasih sayang ini. If I love you, I chasten and rebuke. Jangan ganti-ganti definisi. Karena tujuannya mau kuliah di depan pintu gerbang surga. Saudara akan mengerti apa artinya tetesan air mata sekarang. Waktu sama-sama bilang, oh hadir kote. Aduh ada kote. Oh kamu ada. Jangan lihat sekarang. Jangan lihat kalau sedang melayani kita punya daging kan. Itu isi dari kita Kak. Ya. Itu dari isi hati. Ada dua hal yang saya mau komentar. Stanley bicara tentang kuis. Cuma mau bilang sekitar 3 kuis terakhir ini Stanley selalu on time. Iya betul. Sebelumnya hampir-hampir nggak masuk. Aduh, nangis juga di luar. Bukan berarti masing-masing ada inilah. Iya, jadi kita bilang Stanley so mantap ini. Biasanya mana Stanley? Tapi belakang ini lalu jadi ada perkembangan itu Stan. Saya juga perhatikan Pak itu. Oh iya. Iya. Itu gara-gara Mas Anto kasih petunjuk gitu. Mas Anto. Puji Tuhan. Puji Tuhan sudah dapat. Mas Anto udah tahu konsepnya. Nah, yang nomor dua. Ini yang nomor 2 kita mau reason ke kalian ya. Kita setiap hari reason. Kita setiap hari reason dan kita undang kalian untuk reason kan setiap hari. Malahan jadi salah ngomong aja disuruh reason, benar nggak? Iyut salah ngomong suruh reason. Dalam teksnya GD pun bisa diperbaiki ngomongnya, benar nggak GD? Paling sering sudah GD. Dalam segala hal chat jadi teka-teki, benar nggak Iyut? Ini apa ini? Cuma chat biasa-biasa jadi kuis. Dalam segala hal saya selalu prinsipnya gini, kalau ada otak pakai. Tuhan ciptakan otak untuk dipakai, bukan untuk pikir-pikir hal dunia. Pikir-pikir untuk tajam, of course harus olahraga, makan sehat dan semua itu, dan gunakan sel otak karena firman Tuhan itu harus di reason. Nah sekarang gini, setiap hari kita reason ya, setiap hari kita reason. Kita bisa lihat hasilnya bukan main mantapnya. Walaupun kadang-kadang jadi bilang saya belum bisa wow seperti Alwin dan sebaliknya, tapi akhirnya dapat kan? Kita bisa lihat itu. Nah sekarang saya tanya, dalam segala hal untuk menganalisa dan meneliti, saya pakai reason yang sama. Kalau saya melihat sesuatu, saya pakai reason sama. Dan bisa saja kalian nggak bisa lihat apa yang saya lihat. Dan karena kalian nggak bisa lihat apa yang saya lihat,
saya bisa lihat kalian mulai meragukan saya apakah saya bias atau enggak. Padahal reason yang saya pakai di sini sama-sama itu yang hasilnya selalu mantap. Dengan cara yang sama lah saya menganalisa, saya tanya, saya dengar jawaban, saya analisa, saya tanya, dengar jawaban, saya analisa. Itu reasonnya. Dalam segala hal, itu saya reasonnya. Jadi kalau di sini kalian suka reason, dan waktu saya harus bilang sesuatu berdasarkan reason, saya harapkan kalian pakai reason di sini, dan harus yakin bahwa saya pakai reason yang sama waktu saya mengamati, meneliti, dan mengambil kesimpulan, dan berikan dia punya teguran, solusi, pakai yang sama. Dan kalau kalian enggak, kalau kalian tetap mempertahankan bahwa saya enggak dalam melakukan hal itu, I guarantee I will not see you here much longer. I guarantee 100%. Dan kalaupun kamu di sini nggak senang, dengan nggak senang dan kalian mulai ragukan bahwa saya ini dan itu, I guarantee you will not be here for long. Jamin halal murni. Dan kalaupun itu kayak cuma tergantung-gantung, akhirnya ditiup angin, peng, lepas. Sudah terbukti berkali-kali. Di saat kalian meragukan, di saat kalian menanyakan, padahal setiap hari kita reason sama-sama, that's your downfall. Guarantee. No respecter of person. Dan kalau kalian pikir bahwa ada respecter of person, that is your downfall. Boleh gitu? Jadi kalau kalian masih simpan-simpan, bahwa ada keraguan dan segala macam, I will not be seeing you much longer here. When? I don't know. Guarantee. Oke, boleh ya? Iya. Karena di saat ada itu ragu dan semua itu, setan tindis terus, setan tindis. Dia taruh dia punya batu bata sekarang di pintunya. Dia taruh dia punya belalai daripada ini, dia punya elephant, sehingga nggak bisa lagi. Setiap kali saya izinkan keraguan dan itu kan keraguan ditaruh tambah sukar. I've seen this with so many people from the beginning. Awalnya gitu. Yang terakhir di shaken out, begitu juga. Persis meragukan yang model sama. Lalu mau suntik-suntik orang lagi yang lain untuk simpatisan. Sama, selalu mulai meragukan, dia begini, dia begitu. Guess what? That bro ain't here no more. And that it was not even the first. That was not even close to being the first. Guarantee. Stop Halo Randy. playing games. Mak Sil, bagaimana Mak Sil? Mak Sil, walaupun kurang Mak Sil sendiri itu di Tondano, Mak Sil tidak ragu dengan Randy pelajaran yang dari dulu tertanam di Mak Sil pikiran. Dari Mak Sil tahu, biar Mak Sil cuma sampai di SMP kelas 3, Mak Sil mengerti sekali itu pelajaran yang Randy kasih. Dan itu membangun Mak Sil pikiran untuk selalu mau setia, mau menurut akan segala pelajaran yang Randy ada kasih. Mak Sil dari dulu di nominal tidak pernah dengar pelajaran sama de Randy jakase, walaupun kadangkala kurang kurang setengah, kurang mau berdoa akhir, tapi Mak Sil tidak ragu. Walaupun Mak Sil tidak dengar sekaligus dari pertama, Mak Sil percaya sekali pelajaran yang Randy jakase itu memang benar sekali. Dari dulu di nominal, Mak Sil tidak pernah dengar pelajaran yang sama Randy jakase. Pendeta-pendeta hendak pakai pelajaran sama dengan Randy. Dan Mak Sil tahu Randy so belajar di mana itu Tuhan ada kasih ilhamkan itu pelajaran untuk Randy bawakan
pertorang semua yang ada di Present Truth. Walaupun banyak yang so keluar, tapi banyak yang mengganti. Itu makanya Mak Sil pikir begini, orang yang so terima Present Truth, kalau mau tinggalkan, mahkotanya yang ada di kepalanya itu akan dipindahkan kepada anggota baru yang masuk di Present Truth. Cuma itu Mak Sil kesemboyan. Mak Sil tidak mau Sama keluar di Mak Present Sil, Truth. thank you. Ya. Walaupun apa yang akan terjadi, Mak Sil tetap di Present Truth. Terima kasih Randy. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mak Sil pertama kali ke Indonesia, ke Tondano, Mak Sil lah yang saya ketemu. Bukan main. Jangan ya, bukan main. Oke, jadi mari kita mulai ya. Kita mulai walaupun sudah lat. Tapi cuma mau kasih ingat aja. Apapun dalam isi hati harus dibereskan, kalau enggak setan akan rampas itu. Oke. Dalam macam keraguan gitu, kalau kalian mau tetap mempertahankannya itu, silahkan. Itu pilihan masing-masing. We got job to do here. We're busy doing God's work. And kalau mau simpan-simpan itu, that's your business. That's not my business. Halo. Ibu Nina, tapi putus-putus ini. Oh, putus-putus. Wow. Oke, langkah gitu. Oke, kita mulai ya. Kita gimana Jadi, gini? Kita udah mau. Oh ya udah. Boleh 1-2 menit dulu deh, dikit mau tambahkan sedikit. Oke. Ya, jadi kita pribadi makasih sama Dedi Randy yang udah selalu kasih orang teguran dan peringatan, walaupun istilahnya dari dulu orang salah ngerti terus sama Dedi Randy dang. Jadi dan ibaratnya kita lihat itu kayak apa namanya, kayak ibaratnya jadi kayak suatu beban tersendiri ya buat Dedi pribadi dang. Tapi kita di sini ingin berterima kasih atas semua teguran yang dikasih Dedi Reimer dari dulu. Walaupun kadang-kadang orang kayaknya pikir, aduh Dedi nih anak emas. Jadi kalau mau dipikir, aduh Dedi tuh gak respecter of person. Sudah kalau misalnya kita call sama Dedi, sudah kita lah yang paling banyak diperbaiki gitu loh. Dedi kamu coba pikir gitu. Dan yang Dedi lihat di sini, Dedi, satu hal adalah memang beda sekali ketika mengerti pelajaran dengan ketika itu pelajaran kena di kehidupan kita itu. Dan kita lihat dari Jakarta, orang-orang yang udah nggak ada, dari shaking di Manado, semuanya kita lihat ketika pekabaran itu bersentuhan dengan hal yang mereka suka dan hal yang mereka pikir benar, itulah mulai keraguan itu muncul. Betul sekali. Jadi untuk kita semua di sini, makanya di waktu-waktu the Day of Atonement ini ya. Jadi memang benar-benar ketika ada pekabaran Tuhan datang dari hamba Tuhan, itu memang harus fokus untuk hati saya itu kayak gimana sih Tuhan. Istilah kayak gitu. Jangan mau pertahankan kayak tapi lihat ini gaya pikir saya ini yang benar gini. Ini coba lihat yang ini. Sedangkan message yang dikasih kita nggak catch up, dan banyak orang yang kayak gitu. Walaupun misalnya habis pelajaran, Dedi Randy mantep banget pelajarannya. Itu yang kita sendiri kayak koreksi terus gitu loh. Jangan saya thank you sama Dedi, tapi habis gitu dalam kita punya kehidupan kita kayak salah artiin semua message-nya gitu loh. Jadi itu akan merusak orang punya persatuan sebagai umat Tuhan, dan yang orang bilang mereka satu. Bapak dan anak itu satu, dan mau murid-murid itu jadi satu, dan itu bukan oknum. Murid-murid kan nggak satu oknum, ada 12, tapi orang hancur nggak percaya satu sama lain, itu nggak ada gunanya kan kita belajar Godhead dan persatuan Bapak dan anak, oknumnya beda tapi satu, nggak ada gunanya. Jadi itulah yang kita pingin, kita mulailah dari kita masing-masing lah. Kita nggak bisa paksa orang atau tuntut orang harus kayak gimana, tapi kesadaran tuh mulai dari hati bahwa kebenaran itu
udah dikasih tapi kadang kita belum get it, sehingga memang harus ada teguran yang datang dan semuanya, dan kita puji syukur lah masih bisa ditegur. Terima kasih untuk Dedi Notor, kita pribadi rasa bersyukur dan terberkati dari kita punya keluarga Reimer dan Gedi yang selalu dikoreksi terus sama Dedi Randy, tapi itulah yang membuat kita bertahan sampai sekarang, yaitu teguran-teguran yang membuat Amin. kehidupan kita yang lama-lama itu salah konsep semua, salah, oh ini salah, itu salah, aduh ternyata walaupun sakit atau misalnya mau call Dedi Randy, aduh ini pasti dapat kayak daging nggak suka, tapi harus kita mau call, nggak mau ikutin kata hati kita, nggak mau call gitulah, kayak gitu. Jadi terima kasih Dedi, itu dari Dedi. Ya, thank you. Betul. Jadi betul sekali yang Gedi bilang. Pekabaran itu mantap, mulus sampai kena diri, sampai di diri kan. Jadi emang sedap banget untuk bilang yang benar itu, dengan catatan belum sentuh diri. Di saat sentuh diri, di situ ketahuan saya ngerti atau enggak. Di situ saya ngerti. Sementara kasih prinsip itu prinsip yang sama itu. Prinsip yang sama selalu digunakan. Jadi bagaimana bisa mengerti prinsip di DBS kalau prinsip yang sama tiba-tiba sekarang diragukan? I don't get that. I don't get. I don't understand. Kan saya nggak bisa ngerti itu kok bisa begitu. Artinya ada something yang ganjal di situ. Ada sesuatu yang ganjal kalau semua prinsipnya sama. Saya nggak dalam segala hal. Saya nggak hanya di DBS Morning Worship pakai prinsip itu, lalu dalam kehidupan nggak pakai itu. I don't think so. I do not think so. As a matter of fact, I know that's not the way it is. Dalam segala hal. Kalau ngomong, segala macam. Dengan Gedi kalau ngomong. Yang Gedi bilang, no Gedi, coba pikir baik-baik. Apakah memang begitu katanya? Oh iya, bukan. Dalam segala hal. Jadi bukan dalam ngomong lalu tiba-tiba beda sekali. Nggak ada berprinsip. Tapi kalau di bias, aduh itu namanya hipokrit. Ini mode hidup, guys. Saya hanya ada satu mode, begitulah dalam segala hal. Dalam segala hal begitu. Jadi kalau kita reason gitu-gitu, kalian, dia reason, gitulah. Terus terang ya, belum tentu semua orang bisa hidup sama-sama di satu rumah dengan saya, belum tentu. Tahu kenapa? Mungkin kalian, nggak enak sekali sih, ini ketat segala macam. What do you expect? Jadi kalau kalian nggak suka ketat hidupnya dan rapi dan organized, you would not like to live with me. Mungkin kalian bisa nikmati kita punya persahabatan dalam Zoom. You may not like it when you actually stay with me. You may not like it, or you may like it. Karena begitulah, sebagaimana sedikit-sedikit, salah bilang dalam segala hal. Dalam cuci pakaiannya, dalam di kamar mandinya, dalam di mana taruh ininya, dalam lampanya jatuh di ini, dalam segala macam, di mobil segala macam, rapi, organize, direncanakan, kalian bisa saja sudah saya lah yang kalian nggak mau hidup sama-sama. Dan itulah nikmatnya saya. Kalau saya itulah nikmatnya. And if you don't like it, then that's your choice. That's how I am. And I don't pretend to be somebody else in DBS, and then you see another version of me in life. You only got one version. So you may not even like staying with me. You may not even like it. Makanya. Not me, Ren. Kalau Pinkan suka, Pinkan setiap hari morning worship senang banget. Iya. Dan saya bilang yang benar dan Pinkan enjoy Because banget. I like to obey. Oh ya, Pinkan suka sekali belajar dengar firman Tuhan. Aduh, bukan main. Namanya orang suka firman Tuhan. Aduh, saya bukan main suka orang gitu. Bukan main. Terlalu namanya. Anyway, sudah harus mulai, Sudah harus mulai. Jadi, at least begitu. Saya pikir kalian saya pikir yang pengen belajar. Aduh. Jadi, ada saatnya I actually need you guys to smile and talk and stuff. Because I didn't even feel like it. I was just busy doing my editing, and then I didn't even have any motivation to begin. But I continue on anyway. So thank you for
all that participated and speak up. And I do really appreciate it. And I have that thought in my mind. I know who you are. Thank you. Okay. Thank you, Uncle. Bentar, ya, Ibu Rima, Ibu Rima ada chat sesuatu? Ada mana? Oh, kalau masih boleh, nggak apa-apa Kak. Kalau nggak, kita terusin belajar. Ya, boleh dalam jangka waktu yang terbatas, boleh? Oke. Oke. Satu hal yang sangat terimpress di hatiku Kak, itu bagaimana saya pribadi selalu ingat perkataan bahwa how do you treat my message. Jadi waktu kakak tadi pagi seperti itu, aku langsung gemetar gitu. Ada apa Tuhan dengan messenger ini gitu loh, si pekabar ini gitu. Waktu Alwin juga ke Sumatera, itu selalu saya bilang, how do you treat my message? Itu juga sama bagiku, how do you treat my messenger? Kata Tuhan, jadi ada apa ya dengan kakak kami ini? Si pekabar yang Tuhan kirim ini gitu. Di sinilah Kak tempatnya aku lebih memahami bahwa Tuhan kita itu order semua. Yeah. Di sini saya dan anak-anak dilatih sebagai manusia-manusia yang harus lebih order. Terus di sini juga kita dikasih berpikir bagaimana menggunakan sel-sel otak. Baru di sini itu Kak aku dapatkan. Gitu. Jadi kalau dibilang kami tidak percaya dengan kakak membawakan pekabaran ini, kami nggak akan bertahan di sini. Tapi sejauh ini kami melihat kakak memang benar-benar Tuhan kasih, Tuhan kirim sebagai pekabar yang dia pakai untuk kami. Jadi ya, just that my brother. Thank you. Thank you. Thank you, my sister Rima. Ada yang lupa dibilang sama itu Rima. Apa tuh? Mantap. Butima. Oh iya, Butima. Demikianlah. Iya. Itu bahasa Indonesia. Mantap. Puji Tuhan. Dan lihat Thatcher punya perkembangan, bagaimana nggak senang. Benar nggak? Amarah, bagaimana nggak senang. Oh iya. Puji Tuhan. Saya senang banget kalau orang berkembang lalu. Saya senangnya bukan main, karena ada hasilnya. Ada hasilnya. Itu bukan main. Sebagai ibu itu senang banget loh sebagai ibu. I know it. Of course. Absolutely. Anyway, terima kasih Rima. Sama-sama. Oke. Mari kita reason lagi. Mari kita gunakan sel-sel otak ini untuk maju lagi ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kehidupan di probation kedua itu sangat terikat dengan adanya kematian yang mendahuluinya. Ada kematian yang mendahuluinya, sehingga kehidupan itu nggak bisa dipisahkan dan berdiri sendiri, bebas dan tidak terikat dari kenapanya dia hidup, yang adalah kematian. Jadi ini bukan yang penting udah mati lalu silakan hidup. No. Ini bukan udah mati lalu kamu bebas hidup. No. No, sama sekali enggak. Dan kita akan tunjukkan kenapa. Kalian harusnya bisa reason juga bahwa kenapa mati aja? Udah terima kasih, saya terima kasih, terima kasih. Oke. Lalu saya nggak usah pikirkan kamu, terima kasih. Lalu saya hidup. Kenapa nggak bisa begitu? Kalian perlu tanya itu. Karena kita nggak mau kalian terima, oh si Reni bilang terikat terus. Kenapa? Oh dia bilang, oh kalau dia bilang so salah itu betul. Maksudnya salah kalian punya konsep kalau saya bilang. Kalian harus bisa tahu kenapa. Benar nggak Ibu Rima? Kenapa? Harus tanya kenapa. Harus tanya. Jadi kalau kalian dengar saya bilang dan kayaknya kedengarannya sedap. Lalu kalian harus reason. Tapi kenapa ya? Tanya kenapa. Tanya kenapa? Karena kalau kalian terima
kalian sama dengan video yang baru keluar, namanya pendeta bilang udah pasti benar. Mau gimana? Ibu Rima bisa udah nonton Ibu Rima bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia saya ingat Ibu Rima, Ibu Rian, Ibu Goksan untuk itu loh yang saya pikir kalau bikin bahasa Indonesia. Ya, saya pikirkan itu Ibu Rian ya. Ini orang Indonesia ya, orang-orang yang suka bahasa Indonesia. Saya bilang, aduh mudah-mudahan mereka nikmati saya bikin bahasa Indonesia nih. Benar, kalau saya bikin bahasa Inggris, Ibu Rima bilang, ada yang bahasa Inggris untuk teman bahasa Inggris. Jadi Ibu Rima saya pikirkan terus kalau bikin video. Kalau video bahasa Indonesia selalu paling impress, Pak. Ibu Rian itu saya pikir itu. Aduh, mereka senang ini, senang, dan saya senang kalau kalian senang karena saya bikin dengan catatan kalian senang dan itu yang membuat saya senang. Walaupun kalian belum senang pun saya sudah senang. Jadi senang saya untuk terima komentar bahwa terima kasih, saya senang. Oh, kalian bilang gitu, saya pengen bikin lagi. Ini. Amen. Jadi itu. Jadi Matt angkat tangan. Sudah pasti benar, kebalikannya. Iya, kebalikannya. Matt ini kalau bikin kuis bisa-bisa nggak ada yang pernah bisa jawab ini ya. Ini masih kuis ini, Matt. Saya nggak ngerti Pak, apa itu? Kalau Matt saya suruh bikin kuis, saya pun nggak bisa jawab kadang-kadang. Walaupun saya tahu ini benar, tapi angle-nya dari mana ini Matt ini kan kadang-kadang gitu ya. Matt, nothing wrong ya, nggak protes. That's just how you are. Mana Matt? Iya. Tadi Uncle ngomong sudah pasti. Oh benar, kebalikannya. Oke. Sih kadang-kadang gini ya. Apakah kebalikannya itu sepele atau deep stuff di mana saya harus pikirkan? Nah, di situ saya selalu ini ya kebalikan lah. Atau is there something more to it? Itu yang saya selalu pikir. Ngerti nggak? Mungkin kadang-kadang ya itulah maksud saya. Oh gitu, oke. Atau mungkin harus dipikirkan mungkin lebih dalam dari ini kali. Nah, itulah Matt. Itu yang Matt saya kenal. Oke, jadi kuncinya kalau saya bilang dia terikat dengan kematian, betul, kalian bisa bilang itu. Kalian bisa nggak usah tanya saya. Kalau saya bilang dia terikat terus, kalian harus tanya kenapa terus. Ngerti nggak ya? Kalau terus itu jadinya yang kita di pagi ya. Nah, kuncinya gini, dari sini aja, lupakan tadi pagi lah, sekarang aja. Sekarang. Kalau dia adanya karena ada yang mati, masuk akal nggak? Masuk. Oh, masuk. Perlu ditanya kenapa? Enggak, karena kan memang itu dia punya penyebab. Gitu. Tapi kalau dia sudah melakukan bagian dia sehingga menghasilkan yang dihasilkan, kenapa harus terus ada kalau dia sudah menghasilkan kehidupan? Bukankah dia hanya untuk menghasilkan kehidupan? Apakah dia penyebab hidup terus? Dan kalau bilang penyebab hidup terus, kelihatan nggak jawabannya? Oh, itu dia, kelihatan nggak? Enggak. Dengan jujur? Enggak. Kalau kalian bisa lihat itu, wow. Tapi kalau untuk menjadi ada, kelihatan nggak? Untuk menjadi ada. Iya. Tapi untuk ada terus, kalian bisa lihat nggak korelasinya? Enggak. Dan karena enggak, kenapa kalian terima aja? Saya bilang, oh ada terus gitu. Oh iya, kalau dia bilang udah pasti benar lah. Ini blind leaders leading the blind kalau begini, betul? Iya. Yang tadi Kak Rey kirim itu. Nah, iya. Itu dia. Dan saya senangnya bikinnya kemarin, hari ini udah jadi. Senang banget biasanya. Itu Noah itu saya udah mau quit gitu. Lama banget sih. Maksudnya lama, memang banyak dia punya parts yang harus ini ya. Tapi aduh, saya nggak mau bikin lama-lama lagi. Sampai udah mau quit. Dan karena udah mau quit, saya bilang, mungkin setan kali yang bikin saya malas bikin kasih habis, dia nggak mau ini. Oh, tambah semangat habis itu. Disadarin ya. Enggak. Ya. Buat saya mengerti Anda. Ya, hilang mana? Buat saya ngerti apa yang Uncle bilang.
Yang gini, kan probation kedua itu ada karena kan didahului oleh kematian domba kan. Nah, ketika Nggak usah bilang domba, nggak usah bilang domba. Kematian. Oke. Jadi di probation pertama itu kan ada pelanggaran sehingga yang seharusnya mati, tapi ketika ada probation kedua dan sehingga ketika probation kedua itu kehidupannya tidak bisa terpisah dengan kematian itu. Nah, pernyataan Uncle tadi itu aku belum ngerti, tolong buat aku ngerti. Oke. Waktu Mbak Nuni bilang nggak bisa ngerti itu bagian mananya dari pernyataan itu yang nggak ngertinya? Karena saya bisa lihat beberapa tempat di mana nggak ngertinya. Tolong Mbak Nuning bilang di bagian mananya nggak ngertinya, supaya saya bisa address persis apa persoalannya. Dari kan ketika didahului oleh kematian sehingga kehidupan itu tidak bisa terpisah dengan kematian. Nah, di sini sebelum kehidupan itu nggak bisa terpisah, sebelumnya apa? Kehidupan itu ada karena didahului oleh kematian. Oke, bagus, ada. Artinya setelah ada apa? Setelah ada kehidupan tidak bisa terpisah dengan kematian itu. Bagus sekali Mbak Nuning. Paling kurang Mbak Nuning tahu dia punya langkah. Bagus sekali. Sangat bagus itu. Nah, itu. Kemudian, Tunggu dulu. Jadi Mbak Nuning sangat mengerti langkahnya. Yud bisa ngerti nggak? Menjadi ada dan terus ada. Mbak Nuning bisa pisahkan itu. Dan urutannya benar nggak Yud? Benar yang mau bilang. Betul. Dan saya senang sekali bahwa Mbak Nuning bisa ngerti itu ya. Karena kalau di situ nggak ngerti, kita masuk persoalan yang lain. Iya. Tapi karena itu mengerti, kita bisa langsung address dia punya persoalan. Gitu. Kadang-kadang itu aja nggak ngerti, ya mundur lagi kan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jadi karena kehidupan itu terus tetap untuk bisa terus karena terikat dengan kematian, yang Mbak Nuni nggak bisa mengerti adalah apa? Itu aja. Apanya dari itu yang nggak bisa mengerti? Itu deh. Yang terus tadi, apakah terus itu berlaku bagi orang yang pertama atau terus berlaku bagi orang selanjutnya? Oh, bagus pertanyaannya. Sangat bagus, Mbak Nuning. Terima kasih. Jawabannya orang itu dan orang siapa saja selain itu. Orang pertama yang Mbak Nuning bilang. Oke, itu jawabannya. Oke. Si kuncinya gini Mbak Nuning. Saya harus ngerti apa yang ditanya supaya saya bisa Mbak Nuning bilang, oh oke. Tapi kalau saya jawab bukan yang itu, Mbak Nuning, ya tapi saya masih nggak ngerti karena belum kejawab persis apa yang ditanyakan. Sedap banget waktu ini. Jadi itu berlaku bagi orang yang itu berdosa itu dan orang itu yang Mbak Nuning bilang orang pertama itu. Dan itu berlaku untuk orang pertama itu dan orang siapa saja selain si pertama ini. Hal yang sama. Hal yang sama, kehidupannya terikat dengan kematian. Untuk setiap orang. Oke. Ya, sama kok. Oke. Tapi Mbak Nuning belum tanya kenapa demikian. Nah, itu yang itu saya dia. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Nah, kenapa demikiannya itu yang saya akan jawab ya. Saya mau ke Bobby dulu. Bobby angkat tangan. Lalu saya akan jawab. Go ahead, Bobby. Iya, Uncle. Jadi ini waktu Tante Nuning tanya, jadi aku mau pastikan lagi. Maksudnya terikat terus itu semua orang punya kehidupan itu harus ada kematian yang di awalnya kan? Karena kan tadi kalau yang aku dapat di awal ya, kayak orang itu hanya butuh kematian satu kali untuk bisa ada kehidupan terus, dan nggak bisa ada kematian terus untuk hidup itu bisa ada terus gitu lah. Iya, jadi langkah pertama nggak bisa terulang-ulang kembali, nggak bisa di copy and paste, ngerti kan? Iya. Jadi betul, langkah pertama nggak di copy and paste, langkah pertama di stretch, tapi bagian pertamanya tinggal di tempat. Bagaimana? Bisa itu? Iya, bisa. Ada yang nggak ngerti nggak waktu dibilang gitu?
Kita belum Kak, yang Belum, bagaimana saya dengan yang di stretch itu Kak? Iya, yang di Maksud dari di stretch. stretch. Nah, kalau saya bilang copy and paste, ngerti nggak? Oh itu juga, ngerti itu. Artinya Aku kalau nggak. copy and paste 5 kali, artinya terjadi 5 kali apa? Potong domba. Pemulangan. 5 kali potong. Kematian. Kematian. Iya. Kematian. Nah, saya nggak bilang 5 kali potong domba. Jangan bilang potong domba. Jangan bilang potong Oh domba. iya, Karena kematian. potong domba itu kayak di copy and paste. Iya. Sementara kematian dalam hal ini potong domba. Bukan kematian Iya. domba. Kematian dalam hal ini potong domba. Make sure ada jangka jarak waktu untuk bilang itu. Sehingga potong dombanya benar, tapi dari kematiannya. Tapi walaupun potong dombanya diulang kembali, itu nggak berlaku lagi. Karena yang berlaku adalah kematian. Walaupun si domba yang mati. Setiap kali ada kematian. Apakah ngerti itu? Iya, yang mati. Berarti kematian si domba ini berbeda dengan kematian yang di pertama itu ya Pak? No, yang pertama itu kematian domba. Lalu berikutnya kematian domba, tapi kematiannya yang terus walaupun dombanya ada. Ya, aja. Iya. Kematiannya yang terus tapi dombanya tetap ada Pak. Iya, jadi walaupun dombanya tetap ada, kita nggak bilang dombanya, kita hanya terusin kematian domba pertama. Oh. Jadi nggak Jadi bisa hanya dari dibilang kematiannya Pak. dari kematiannya. Jadi kita nggak bisa bilang jadi kematian domba lalu kematian domba. No, kematian domba betul. Terima kasih karena domba mati. Lalu matinya domba kita jalanin terus walaupun memang domba ada terus. Itu yang mengikat orang itu untuk hidup terus. Tapi untuk orang itu menjadi hidup, nomor 1 harus ada kematian domba. Untuk diterusin harus ada kematian domba. Harus kematian. Walaupun ada dombanya. Ya. Walaupun ada domba. Tapi bukan karena kematian domba langkah kedua itu, tapi karena kematian yang di stretch terus, walaupun si domba mati. Nah, jadi membawa kematian yang dari dunia. Ya, kematian yang pertama dibawa terus. Oh, sudah ngerti stresnya, udah dapat stres. Dengan jauh gitu. Jadi ini copy and paste nggak, Stan? Copy and paste nggak? Enggak. Enggak sama sekali. Enggak. Nah, itu makanya penting sekali untuk copy and paste dengan di stretch. Kan? Yang di stretch itu yang kematiannya Kak? Kematiannya. Yes. Kematian domba pertama. Dombanya 1 kali pertama. Iya, untuk kematian ini. Walaupun kenyataannya setiap kali potong domba. Tapi yang di stretch kematian. Iya. Okay? Kematian yang di stretch. Oke. Ngerti. Oke, Yutsi. Halo. Masih dulu. Yang dari Angga bilang yang kematian, bagaimana dengan gini, tadi kan kalimatnya gini, kematian itu yang membuat hidup itu menjadi ada gitu kan. Kalau yang membuat hidup menjadi ada apa? Kematian. Kematian domba. Kematian domba. Oh, oke. Berarti kematian domba itu kan yang membuat kehidupan itu jadi ada. Terus tadi kan Angka tanya. Bilang jangan, ya betul, jangan menjadi ada. Ngerti kalau 2 dispensasi, tapi tetap ada lebih pas. Oke. Jadi itu bisa bilang, kalau tetap ada ngapain bilang? Karena kan udah tapi menunjukkan seharusnya enggak, jadi sudah dibilang di 2 dispensasi. Gimana? Apa Uncle tadi ada putus? Kata tetap itu menunjukkan dia memasuki dispensasi baru dengan bilang kata tetap.
Karena Understand? kalau nggak pakai tetap, Artinya karena nggak masuk dispensasi baru. Jadi Jadi cuman yang dengan dari saya bilang sudah tetap, ada itu lanjut terus. dengan saya bilang tetap, kalian udah harus tahu artinya dispensasi baru. Karena bilang kenapa tetap? Karena seharusnya enggak. Oke, harusnya enggak. Itu menunjukkan dispensasi baru. Right? Terus Uncle, yang tadi Uncle bilang gimana, kan supaya tetap hidup, nah gitu. Nah, itu benar, tapi yang kalian perlu tanya itu kalau saya bilangnya tetap hidup terus, itu belum dijawab kan? No, kalau bilang tetap hidup, bukankah tetap hidup itu kata lainnya hidup terus? Iya. 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 Hidup Iya. Jadi itu sama tadi. Itu Iya, hal yang tetap hidup sama dengan hidup terus itu sama. Kalau Mbak Nuni bilang tetap hidup, lalu Yud bilang hidup terus, apakah beda? Sama. Sama-sama jalan terus kan? Masih hidup? Oh tetap. Tetap hidup. Masih ada? Masih terus. Jadi Yud seakan-akan membedakan tadi padahal hal yang sama. Oke. Berarti kita tadi ada salah tangkapnya di situ. Maksudnya yang nggak bisa berlaku terus itu si kematian dombanya nggak sih? Yes. Yang nggak berlaku terus. Tadi kita walaupun setelah itu dia masih mati. Domba masih mati. Iya, domba masih mati. Itu yang tadi Uncle bilang di stretch itu ya. Stretch itu maknanya ada terus. Oke. Iya, tadi kita ada salah tangkap kan. Tunggu Kak, yang Iyut punya ini Kak. Berarti hidup itu menjadi ada dan tetap terus. Dan dia menyatakan ada dispensasi kedua dan melewati dengan kata tetap. Jadi harus ada dulu, kayak form dulu baru keep gitu loh. Dan keep itu tetap terus melewati dan apa yang membuat dispensasi. keep? Apa yang membuat keep sana? Itu kematian domba yang di stretch. Kalau Stanley bilang kematian domba di stretch, dombanya di stretch juga, benar nggak? Nggak ada dari kematian dari domba pertama. Tadi. Kalau Stanley bilang kematian domba di stretch, artinya dua-dua di stretch. Harusnya itu daripada kematian domba yang kematiannya di stretch, walaupun dombanya ikut, tapi urusan stretch. Gimana Stan? Kematian domba dan kehidupannya di stretch. Maksudnya apa yang tadi stretch tadi Kak? Kematian yang di stretch. Oke. Kalau saya bilang dombanya juga stretch? Enggak. Maksudnya itu. Domba di stretch, tunggu dulu. Dia harus tinggal di ngerti kan? Kayaknya panjang banget, kasihan banget tuh domba. Jadi makna dari domba itu yang mati dan dia punya kematian itu di stretch. Nggak masuk akal. Iya. Lebih bagus di copy and paste daripada di stretch dombanya Stan. Itu dia. Iya. Enggak juga copy and paste kan Kak. Maksudnya kematian dan kematian domba yang di stretch. Jadi kalau dulu row dengan column, sekarang copy and paste. Iya. Pakai di row and column. Nice. Apakah mau jadi Kak boleh dibilang Kak kehidupannya otomatis di stretch gitu juga ya? Karena dia hasil dari kematian itu. Enggak, kehidupan enggak di stretch. Ada. Kehidupan itu kita hitung per hari lah. Dia dari hari ke hari hidup bukan di stretch. Tapi kematiannya di stretch, lalu kehidupannya ikut terus gitu. Ikut. Jadi kehidupannya nggak di stretch, kematiannya di stretch, lalu kehidupannya. Tahu kenapa? Kalau kehidupannya di stretch dan di stretchnya dari satu kan dengan kematian di stretch. Kalau kehidupannya di stretch, itu seakan-akan saya sedang menghidupkan yang di satu. Sementara saya mau hidup hari demi hari. Hari demi hari. Tapi hari demi hari itu dihidupkan oleh kematian.
Kalau saya stretch dia punya kehidupan, seakan-akan saya sedang hidup di bagian pertama terus. Oh, Bagaimana? iya, ngerti Kak. Oke. Tapi kematiannya yang bikin kamu bisa hari demi Bisa hari. hidup Kematian. hari demi hari. Jadi kematian Oke. pertama itu, aduh, itu bukan cuma awal, itu seterusnya. Terusnya. Bagaimana? Bisa? Oke. Ngerti Kak. Oke. Mantap. Oke, Gady. Oke, Dad, giliranku. Ya. Nah, jadi Dad, di sini kan makanya kalau kita lihatnya, Dad, kan tadi ditanya kan, kenapa kok bilang Dad itu harus ada terus kalau udah menghasilkan live di pertama? Itu kan persoalannya tadi kan, Dad, yang kita mau solve. Jadi sebenarnya kalau ada terus artinya copy and paste kan dia. Jadi untuk hidup ulang terus. Pertama terus. Ya, yang pertama jadi ada terus walaupun untuk hidup terus. Sedangkan yang harus kita perbaiki kata-katanya, kehidupan itu tetap ada, yang itu menandakan itu udah di dispensasi kedua, itu karena kematian yang pertama, kenapa ada tetap hidup itu di stretch atau di teruskan kematiannya walau ada domba gitu ya. Yap, ada domba. Jadi kematian domba kedua itu sebenarnya waktu mati kedua itu ialah jadi kalau ditanya, jadi kenapa ada kematian domba kalau kematiannya di stretch? Kan kalian tanya kan kenapa ada kematian domba? Iya. Jadi yang hanya bisa masuk akal untuk dibilang dombanya ada itu ialah untuk konfirmasi bahwa kematiannya masih di stretch. Oh. Oke. Oh. Boleh ya? Itu itu how to identify-nya ya. Yes. Jadi itu bukan tipikal copy and paste yang kedua. Oh no, itu bukan bukan copy and paste. Tapi kalau salah mengerti, mereka bisa bilang copy and paste karena pengulangan juga. Tapi karena itu kata kuncinya di situ ini konfirmasinya. Itu hilangin copy and paste itu. Jadi kayak gini, Sen. Kamu mau kematian maju terus? Iya, bunuh domba. Tapi bukan kematian domba itu yang diterusin. Itu untuk konfirmasi bahwa kematian awal itu. Nah, itu dia. Nyaman sekali itu kalau pakai itu. Aman. Bukan main. Oke, mantap. Namara. Iya, Pak. Gini enggak. Meski bunuh domba berikutnya ada matinya, kematian domba pertama yang jadi patokan untuk tetap atau terus hidup. Kematiannya, betul. Betul. Jadi bukan domba pertamanya, jadi kematian domba pertama itu yang ditekankan adalah kematian daripada domba itu, karena domba itu nggak lanjut, tapi kematiannya yang lanjut dan dikonfirmasi dengan domba yang lain. Gimana, Tamara? Bisa, Pak. Oke, mantap. Itu yang saya dapat tadi, Naniut, betul? Ya, aku juga ada dapat dari Tamara, thank you. Oke, mantap. Oke, dari Sonda. Ray, Christine Alexis. Let's see. Apa, Kak? Why am I not surprised? Okay, go ahead, Christine Alexis. Okay. Langkah 1 dan langkah 2 ini, Dedi, yang mana tadi Itin masih kurang connect banget itu stretch dengan copy paste itu, Dedi. Wih. Wow, Yang, this is deep stuff. Iya, Dedi. Terus yang Itin mau tanya kayak gini tadi lagi. Boleh bilang kalau stretch itu kayak cuman disebut sebagai label gitu loh, Dedi, label kematiannya aja tanpa bunuh domba. Atau salah mengerti? Oh, boleh.
Boleh sekali bilang label. Oh. Orang yang kehidupan label juga. Dan itu di langkah kedua, Dedi. Iya, di mana saja Itin mau label kehidupannya, label lah di situ kematiannya. Ya. Terus kalau Itin, apakah kehidupannya bukan label, Itin? Oh boy. aduh tuh itu tuh Dedi. Baiklah Dedi. Maafkanlah ya Dedi, belum connect berarti. Masih bisa diputar-putar Belum. salah. Si Itin Luruskanlah. bilang boleh di label, boleh. Kalau kehidupannya label, jadi nggak ada yang hidup, cuma di label hidup aja. Mau Itin gitu? Oh, nyanda no. Dedi le. Iya. Oh, berarti nggak bisa. Bisa lah. Terus Oke, ini jadi loh Dedi. harus bukan label, oke? Oh iya, berarti nggak bisa pakai itu, ganti Dedi. Terus ini loh Dedi, maksudnya kayak yang pertama yang membuat orang hidup kematian domba. Kematian domba. Jadi dombanya itu benar-benar mati gitu tuh Dedi. Oh iya, Ya. karena dia benar-benar hidup, betul. Betul. Iya, terus habis itu setelah orang ini hidup, jadi dombanya so mati, kong orangnya so hidup. Enggak Enggak toh? pernah bisa orang setelah hidup kalau dia nggak pernah mati. Nggak bisa. Bisa nggak setelah dia hidup? Kapan dia setelah hidup kalau nggak pernah mati? Oh, Ayo. dia nggak Iya, pernah iya, mati, betul. betul, gitu, nggak pernah mati. Berarti yang bicara bilang tadi tetap hidup Untuk ya? apa kata tetap tadi, betul? Oh. Itu dia. Dere. Oh, berarti untuk di kematian setelah domba mati, setelah ya kematian domba, orangnya tetap hidup, gitu deh bicara bilang. Orangnya Tetap hidup, bagus. tetap hidup, dan tetapnya itu karena seharusnya dia nggak hidup. Terus habis itu, Betul. tuh yang tadi dari kematian walaupun Iya, habis itu dombanya langkah pertama. Habis itu besok so boleh mati, toh? orangnya enggak. Oh, domba so mati, oke. Lalu sudah hidup, oke. Kamu sudah nikmati hidup, oke. Besok mati, lusa. Kenapa? Karena domba ini udah lakukan bagian dia untuk mati supaya kamu hidup. Sekarang kamu sudah bagian kamu untuk hidup, sekarang mati. Nggak begitu, Dedi. Well, supaya nggak begitu, apa yang membuat dia hidup tadi? Kematian. Artinya kematiannya harus terus-terus supaya dia tetap hidup, bukan cuma satu hari hidup. Oh, terus efek kematian itu diperoleh dari domba tuh, Dedi? Iya, di stretch, itulah di stretchnya untuk Iya, esok jadi- hari dan esok harinya dan seterusnya. Oleh Itu scratch namanya. Iya, jadi maksudnya kayak gini tadi bahasa kematian walaupun dombanya itu mati. Ini di langkah Ini di kedua. mana nih? Langkah Langkah kedua, pertama. Dedi. Langkah kedua. langkah kedua ada domba mati, tapi kematian domba itu bukan yang kematian yang membuat dia terus-terus hidup. Itu kematian pertama itu di stretch sehingga dia hidup terus. Lalu kematian domba itu untuk konfirmasi bahwa dia hidup terus dengan domba itu di situ untuk konfirmasi akan kematian itu untuk dia bisa hidup terus. Jadi kematian itu di stretch terus setiap kali ada domba mati. Di stretch terus setiap kali ada domba mati. Dan dia hidupnya terus karena kematiannya di stretch terus karena ada domba yang mati. Tapi kematian itu karena domba pertama, bukan karena setiap domba mati setelah itu. Nah, yang terakhir Dedi, yang tengah-tengah semua connect Dedi. Yang terakhir tadi apa Dedi kata-kata terakhir? Jadi kematian itu lanjut terus sehingga dia hidup terus. Kematian yang pertama melanjut terus dan dia punya kehidupan dari pertama itu lanjut terus. Dan setelah tetap lanjut terus. Dan untuk kematiannya lanjut terus agar dia punya kehidupan terus, kematian domba itu yang buat kematian awal itu terus-terus. Kematian domba selanjutnya. Oke, Baik. terima kasih Dedi. Itu perlu kunyah itu belum bisa langsung terima Dedi. Terima kasih. Oke. Dedi tuh. Oke.
Punya bye-bye. Atau pasti Aku bantu Oh, iya. Karen. Iya, terima kasih, Iya, iya. Cek. Jadi bedanya sama copy paste apa tadi Uncle? Gimana lagi? Kalau Bedanya copy sama and paste sih, satu itu kita lihat terus sih, satu terus. Ulang-ulang terus. Dan satu itu terdiri dari jadi kalau satu itu murni satu kita lihat di langkah kedua. Sedangkan kita lihat dua itu satu yang di stres kematiannya, lalu dombanya bukan kematian domba yang pertama, jadi beda. Oh, oke. Jadi maksudnya copy paste tuh si dombanya pun persis sama gitu. Iya Ulang lagi, terus. artinya hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi gitu. Oke. Oh, iya. Copy and paste kan? Oke. Saya. Selama ini yang kita tahu copy and paste, ya. Konsep copy and paste. Oke. Enggak, karena kalau copy and paste itu bagaimana mau diteruskan. Kata terus hidup setiap hari itu nggak bisa copy and paste, seakan-akan di tengahnya ada oke, break dulu, hidup lagi, break terus, hidup lagi. Nah itu yang terjadi waktu sebelum belajar ini, Kak. Kita Iya, pikir iya. gitu. Saya ngerti. Itu pengertian Iya, saya. ternyata bukan. Iya. Uncle, bener nggak kalau copy paste itu menuntut orang yang sama juga? Bener gue itu? Atau enggak? Well, kalau copy and paste artinya you see the very same thing again. Iya. Oke, itu dia. Berarti nggak bisa orang lain terus Nggak dong? nggak bisa. Oke. Jadi kamu mau apa yang terjadi di situ lanjut, tapi nggak sama semua, nggak bisa di copy and paste. Tapi untuk lanjutin yang sama tanpa orang yang sama dan domba yang sama, kematiannya aja yang sama, lalu dombanya beda, orangnya beda, whatever, betul? Aduh, konwain deh. Walaupun orangnya, kalau bilang orangnya beda, enggak lah, orangnya beda enggak kan? Untuk orang lain maksudnya Mbak Nuni, orangnya sama sampai dia mati lah, boleh katakan betul? Iya. Iya, betul. Oke. Jadi, copy paste tuh maksudnya bisa bilang gini lah, copy paste tuh sebenarnya Tuhan Yesus berkali-kali dong mati konsepnya, bener gak? Iya, konsepnya walaupun untuk bilang ke Tuhan Yesus agak jauh dia, nggak bisa dibilang iya itu. Jauh, oke. Nggak bisa dibilang iya, nggak bisa dibilang iya. Oh iya. Pokoknya kuncinya gini ya, kuncinya gini. Jangan Tuhan Yesus mati berkali-kali. Baru bilang copy paste aja, artinya yang terjadinya sama semua udah tumbang, ngapain mau masukin Tuhan Yesus lagi, betul? Udah nggak usah lah, iya. Nggak usah lagi ya. Ngapain mau figure out Tuhan Yesus kalau udah tahu memang enggak? Buang waktu, benar nggak? Iya. Oke. So, time itu pasti. Oke, Vio. Or maybe Mati. Ini mamanya Baby Moti, Kak. Oke. Ngomong-ngomong, Moti punya yang video itu lucu banget loh. Oh, dia sekarang lagi. Oh, yang belajar itu. Oh, iya. Itu OB itu kayak. Waduh, mantap banget. Puji bisa jadi berharap bapaknya bisa melihat itu dan bisa sama-sama duduk bersama. Wow, bukan baik, mantap. Silakan. Iya. Ini kan tadi yang di langkah kedua itu kan kematian itu terusin kematian domba pertama, walaupun potong domba itu jalan terus. Bisa nggak kita artikan itu bahwa kematian dan kehidupan ini selalu beriringan dengan adanya domba mati? Jadi kematian dan kehidupan ini akan selalu bersamaan gitu. Iya, karena nggak bisa ada kehidupan tanpa kematian nggak ada kehidupan, harus sama-sama terus. Jadi itu nggak bisa. Walaupun orangnya mati, waktu orangnya mati, ini ya. Tadi kematian bisa berakhir nggak? Kematian nggak bisa berakhir kan? Bisa, kematiannya yang di stres bisa berakhir. Kapan berakhirnya? Yang konfirmasi itu nggak dibikin berakhir, benar nggak? Ingat itu tadi? Dan yang bikin konfirmasi apa? Orangnya. Artinya kalau orangnya mati, nggak ada domba yang konfirmasi, kematian berakhir. Untuk apa lagi kematian terus kalau orangnya udah mati? Mati tua atau whatever. Ngerti itu? Jadi kalau udah mati, ya buat siapa lagi yang mau bikin potong domba gitu kan, Kak? Ya, sekarang orang lain yang dengan urusan mereka
selama masih hidup, betul? Oh, oke. Oh iya Kak, ngerti Kak. Mantap, mantap. Oke, Standing ngerti nggak itu, San? Akan berakhir kematiannya. Karena yang konfirmasi kematian domba, tapi kalau orangnya mati ada bunuh domba, enggak. Bisa dikonfirmasi kehidupan, kematian enggak. Artinya kematian berakhir di saat orang itu enggak domba lagi, antara kematian atau dia sedang murtad. Oh, bisa juga dimasukin di murtad itu kayak. Absolutely. Oh. Makanya harus ada domba untuk konfirmasi, Stan. Iya, kematian mati real. Real. Oma Alin. Oh, aku pikir Benar, kematian yang stretch itu bukan ya, itu yang Bukan. berakhir. Ini yang orangnya berakhir. mati atau orangnya murtad. Murtad. Oke. Bisa nggak? Oke, ya simpan. Bisa nggak? Iotlah jawab. Bisa nggak orang ini nggak ada domba? Dan karena dia nggak mau kematiannya berakhir, dan dia nggak mau dibilang orang pikir dia murtad sih karena dia nggak korbankan domba untuk konfirmasi kematiannya jalan terus agar dia hidup terus, bisa nggak? Karena nggak ada domba, dia curi dombanya lalu dia persembahkan supaya lanjut kematian dan kehidupannya, bisa nggak? Nggak bisa. Enggak. Dosa kan. Domba kan untuk itu dosa, masa berbuat dosa. Mati di tempat, itu murtad namanya walaupun ada domba, benar? Iya. Betul. Iya, karena domba masa salah. Iya, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa selama orangnya itu hidup dan tidak murtad, domba yang mengkonfirmasi kematian yang di-stretch dari awal itu ada terus. Ada terus. Absolutely. Makanya penting nggak ini domba dipersembahkan untuk jalan terus kematiannya supaya dia hidup terus? Iya. Absolutely. Itu Jadi bisa nggak dia bilang, saya nggak mau domba lagi lah. Oh, berhentilah kematiannya. Dia bilang, oh bagus, kematian berhenti aja. Dengan kematian berhenti, kamu mati. Oh really? Oh kalau gitu kasih domba lah. Bagaimana? Itu berapa sering dikorbankan domba itu, Randy? Apa tiap bulan atau tiap berdosa? Ya paling kurang kita gunakan time appointed lah. Oh. Minimalnya time appointed kan? Iya, tiap bulan. Oke. Iut, silakan Iut. Masih ingat? Udah, cuma yang tadi doang. Emangnya Iut tanya apa tadi? Iya. Saya yang tanya. Aku mau. Abis itu aku konfirmasi, itu yang aku mau angkat tangan untuk tanya. Oh gitu. Oke, kalau gitu, Gady. Halo Dedi, Randy. Nah, jadi Dedi, kalau domba itu nggak dipersembahkan karena orangnya itu mati, kehidupannya real ya, Dad? Ya. Contohnya berarti Habel dong, bisa dicontohin, Dad. Dia nggak hidup terus. Nah, itu aku masih agak ini, Dad, masih bingung gitu. Habel bukan kematian yang menghentikan. Apa, Stan? Habel apa, Stan? Dibunuh. Stan? Thomas, Stan? Oh, man. Tunggu. Pusing ini putar. Tunggu, sorry. Kok saya pikirnya Kain sih? Gimana? Bunuh. Kan Habel mati. Jadi bilang Habel ya? Iya, Habel. Saya pikirnya Kain, sorry. Saya pikirnya Kain. Iya. Bukan itu yang Gady bilang. Oh, man. Iya. Habel. Kalau Habel gimana? Kak Stanley yang jawab ya, Dad. Masih Stanley. Iya, kalau Habel ya udah real kan, itu kehidupan kematiannya mengakhiri dombanya. Tapi selama dia hidup, yang terakhir dia bikin itu sebetulnya domba dan stretching itu, konfirmasi. Dan diakhiri dengan kematian. Itu udah semua di situ. Jadi kan Stan, tadi kita bilang antara mati itu murtad kan? Iya. Dan ada nggak pernah ya mati lah, itulah matinya. Benar mati. Seakan-akan bisa salah, tapi gayanya menganjurkan Gady punya pertanyaan seakan-akan yang dimaksudkan dengan kematian itu tadi, ya, kematian itu seakan-akan mati, mungkin mati tua atau mati apalah, tapi namanya mati, benar nggak, Stan? Itu dia, namanya mati, berakhir semua, mati. Berakhir. Pusing amat bagaimana matinya, betul?
Iya. Iya. Dan konsep kematian yang domba berakhir juga berakhir di situ. Berakhir. Dia Berakhir. masih offer sacrifice habis itu. Enggak. Setuju, habis. Oh. Habis. Iya. Sekarang, nah karena saya pikir Kain tadi, kalau Kain gimana? Kalau Kain apa, Stan? Ayo Stan, kalau Kain apa? Dia murtad. Itu yang saya tahu. Dia murtad. Tadi saya pikir murtad, lalu kenapa saya bilang, kenapa saya ini setengah mati jawab? Padahal si Abel pantas. Iya. Saya pikir, bukan Kain kok. Oh sorry, itu dia. Okay? Betul, Kak. Bayangkan kalau orang nggak tahu kita ngomong apa yang mereka ngomongin, betul? Iya, betul. No clue, kalian ngomong apa sih dari tadi? Orang ke bawah misalnya pipis atau minum aja bisa ini ngomongin apa ini? Apalagi orang yang baru masuk dan ketinggalan sedikit aja udah bingung. Okay. Betul. Jadi boleh katakan bahwa kematian ini sangat penting untuk orang tetap hidup dan tetap setelah tetap hidup. Penting sekali. Nah ini penting sekali, kita membawa ini, kalian harus diimpress banget. Kalian akan lihat betapa pentingnya kematian. Okay? Nah kita mau lanjut dari sini ya. Mak Sil, gimana Mak Sil? Nah, tadi Randy ada to probation itu pertama Sil masih keriting sedikit, tapi ambil cerita Kain dan Habel, Sil terus pikir, aduh benar juga. Si Habel ikut perintah Tuhan ambil domba, tapi dia mati, toh? Ya. Dia mati, dibunuh kok Ya. Tapi si Kain pilih dia punya pikiran sendiri. Jadi dia pilih kematian kekal. Itu walaupun sementara itu dia hidup kan? Ya, dia walaupun hidup. sementara hidup. Ya. No. Itu Sil ngerti Jadi, sekali betul. di situ. Ambil cerita Kain dan Habel. Ya. Sangat ini ya. Terima kasih. Oke. Ini dia. Tadi waktu dibilang kematian domba, siapa yang bilang tadi? Saya bilang no, Thatcher kali. Saya bilang tolong perbaiki kalau salah ya. Waktu ada yang bilang kematian domba, saya bilang jangan bilang domba. Walaupun kita pakai domba karena perbincangannya beda, tapi waktu ada yang bilang kematian domba, saya bilang jangan bilang domba. Ingat nggak saya bilang? Iya. Kalian ya? Aku Thank you. Saya. Oke. Aku. Oke. Saya bilang jangan bilang domba. Oke, jangan bilang domba. Kenapa? Iya. Yang saya mau tekankan cuma apa? Cuma kematian. Kematiannya. Kematian. Iya. Oke, cuma kematian. Itu penting sekali. Nah, kenapa saya mau tekankan kematian dan jangan bilang domba? Karena kalau bilang kematian domba, orang hanya bisa hidup sampai kayak salib. Gimana sih? Thatcher, gimana? Matt? Gak hanya terbatas. What? Oh yes. Gak ada tetangga putus. Kalau boleh diulang Kak, si kecil di sini jadi agak ini juga. Kalau silam namanya kan? Silam ya. Iya Kak. Kalau silam itu dari gayanya saya ingat Josa. Senyum-senyum, goyang-goyang kepala gitu. Waduh, kayak Josa ini. Bukan main. Oke, anyway, Iyut, ada yang minta diulang. Oke. Jadi gini, tadi kan waktu kita ngomongin ada kematian domba, itu dibilang jangan bilang domba. Jadi menunjukkan fokus di kematiannya aja kan. Walaupun yang terjadi ada domba yang mati, itu dapat dan yang lain-lainnya. Oke, jadi yang diambil sebagai fokus itu kematian toh.
Nah, kenapa walaupun ada domba tapi nggak diambil dia punya kata jadi kematian domba gitu? Karena kalau yang ditekankan itu kematian domba, ada dia punya dombanya diambil, berarti orang itu cuman bisa hidup sampai kayu salib. Karena itu batas dombanya, ada terus kan. Tapi kalau kita fokus di kematiannya, sementara domba yang konfirmasi kematian kan? Iya, domba yang kematian. Jadi kalau dombanya nggak dipersembahkan, apa yang teruskan kehidupannya? Artinya ada yang nggak lain. ada, nggak ada, Oh, nggak ada, nggak ada. nggak ada. Nggak Kalau ada. saya bilang domba, nggak ada. Oh, kalau dibilang kematian domba. Iya, kalau saya bilang domba nggak diteruskan loh. Dan dia yang konfirmasi kematian sehingga orang hidup. Artinya nggak ada yang hidup setelah kayu salib. Kayu salib, betul. Tapi kalau saya bilang kematian dan tidak terikat domba, siapa yang mau halang-halang? Nggak ada. Terus. Betul nggak? Iya, iya. Oke. Nah sekarang gini. Mari kita lihat kematian dalam kurung domba. Tapi nggak usah tekankan dombanya. Tapi kematian. Tapi dalam dispensasi domba. Dan kematian setelah dispensasi domba. Oke? Jangan tekan-tekan dombanya, tapi harus dibilang. Hanya untuk memisahkan dispensasi. Boleh? Boleh. Boleh, Pak. Artinya, kalau saya bilang saya nggak mau bikin sesuatu yang kayak waktu di dispensasi itu domba, dispensasi domba itu domba, dan apapun penggantinya yang membuat saya hidup terus, pengganti domba di dispensasi, masuk dispensasi setelah dosa, saya nggak mau bikin itu domba. Iya. Yang pengganti domba setelah dispensasi domba. Maksil, apa bedanya dengan Kain? Tidak ada beda. Wih, mantap Maksil. Ya. Mana? Saya lebih mengerti waktu ada ambil cerita Kain dan Habel, no? Oh, Itu ya. Oh, benefit Ngerti juga kan? itu ya tadi. Oh iya, Iya, iya. langsung kebuka itu. Walaupun kita akan situ, tapi langsung kelihatan sekarang. Jadi boleh katakan yang membuat hidup di saat nggak ada domba, betul? Ya. Ngerti kan? Yang membuat hidup di saat nggak ada domba harus dibikin. Kalau mau hidup, benar nggak? Benar nggak, Sen? Benar. Jangan PCI, kita nggak tahu apa itu, oke? Jangan PCI. Iya, iya betul. Whatever it is, terus. jangan nggak dibikin, benar? Betul. Ini orang yang bilang, oh nggak ada, mulai bahasa benar bilang mulai but. Tutufore. Iya, tutufore. Apa ya harus bikin apa ya? Aduh, benar nggak? Mudah-mudahan bukan. Oke, jangan takut, kita aja belum tahu apa. Sabar ya. Oke. Sudah bisa lihat kan? Nah, itu. Basically itu sebabnya saya antarkan tadi untuk lihat itu. Artinya domba itu konfirmasi. Domba itu mati untuk konfirmasi kematian lanjut terus. Domba mati, konfirmasi. Domba mati, konfirmasi. Domba nggak usah mati lagi. Orangnya masih hidup dan nggak murtad. Stand. Domba harus mati. Harus ada kematian lanjut. Orangnya nggak murtad. Dia masih hidup.
tapi nggak bawa domba. Nggak murtad, masih hidup, nggak bawa domba. Ya, domba mati hidup. Domba mati hidup. Enggak ada domba. Udah mati orangnya? Oh enggak. Oh murtad? Enggak. Bawa domba dong. Benar enggak? Betul? Where's your lamb? Nah, lamb itu yang Mana ngadepi domba? Masih hidup enggak murtad? Dia bilang apa? Itu di Bukit Kalvari apa dan? Itu kita pedomba. Iya. Jadi sekarang gini, apakah saya harus minta dia dipakukan di kayu salib terus-terus untuk jalanin kematiannya? Benar nggak pertanyaan itu? Pertanyaannya, iya betul. Itu pertanyaannya. Nah sekarang orang berbuat dosa Randy. Tapi itu Dia salibkan Yesus terus. Iya, tapi enggak seperti itu, Mak Sil. Iya, tapi bukan gitu ya. Jadi pertanyaannya gini. Nah, abis ini kita bobo time ya. Kita sengaja tambah sedikit aja karena agak pelat mulai nih. Makan Jo, makan Jo. Jadi bilang, apakah saya harus pakukan ke salib terus untuk teruskan dia punya apa, Yud? Kematian. Anak panah kehidupan, betul? Iya. Apakah begitu? Enggak. Apa dan yang saya harus lakukan sebagaimana dulu domba, tapi sekarang ada domba dan katanya nggak dibunuh lagi, yang akan konfirmasi kematian jalan terus? Atau? Saya ini dapat itu? Stop sinning. Iya, dapat dia punya statement. Bukan itu, okay? Bukan. Bukan. Ngerti nggak? Teacher ngerti yang sering ditanyakan apa? Ngerti, Kak. Ngerti, Pak. Oke, apa? Jawabannya gini. Kamu waktu bikin domba, itu kan melambangkan yang mati di kayu salib. Betul? Betul. Dan kalau domba nggak ada lagi, itu karena sudah mentok di kayu salib. Dan setelah kayu salib, nggak ada domba lagi karena udah ada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus nggak dipakukan terus. Dan karena domba itu melambangkan kayu salib dan nggak ada dombanya, apapun yang kamu buat, yang udah pasti bukan domba dan kematian Tuhan Yesus, harus lambangnya kayu salib setelah, karena domba lambang kayu salib sebelum. Mano imano. Mano i minus mano. Mulai, Man? Betul. Gimana, Thatcher? Bisa itu? Boleh, Pak. Jadi harus sebagaimana domba melambangkan kayu salib, yang setelah salib pun harus melambangkan salib juga, entah apapun itu. Entah apapun itu. Kita lagi PCI di sini? Of course not. Enggak. Apa bilang PCI? Si Thatcher bilang entah apapun itu kan buktinya nggak PCI, betul? Betul. Amin. Kata-kata itu penting loh. Penting sekali menggunakan kata-kata yang bilang that's not PCI, betul? Itu terukur sekali itu. Nggak kelebihan, nggak kekurangan itu. Enggak. Pertanyaannya, apa ya itu? Harus ada menggambarkan kematian. Betul? Tapi bukan domba. Dan itu yang membuat orang hidup terus, Stan. Betul? Nah, mari kita ke Matius 26.
ini mau bawa time, so ada perasa bau. Yang Gimana, dibilang itu yang membuat hidup terus, bisa enggak kita bilang itu yang membuat konfirmasi untuk hidup terus? Yes. Karena kita Yes. pakai konfirmasi di Absolutely, belakang. absolutely. Oh man, Absolutely. mantap. Itu yang membuat bukan absen. Bukan apa, Pak? Dengan yang bikin konfirmasi itu sehingga saya bukan. Saya Absen tadi. tidak murtad. Last day fashion. Apa? Last day fashion. Fashion akhir zaman. Itu yang membuat saya bukan apa ya? Last day fashion. Itu dia clue-nya. Iya, clue-nya. Fashion akhir zaman. Fashion itu apa, Kak? Fashion. Penampilan Model pakai. Oke. Fashion. Pakaian. Ini jawabannya guys. Last day fashion sama dengan kain modern. Astaga. Galwin. Aduh, mantap itu. Kainnya di stretch ini. Aduh. Astaga. Makanya Stan. Makanya. Iswat bilang gini. For fear of wanting food and clothing, they will transgress the law of God. For fear of having no last day fashion, I cannot live without my last day fashion. Last day fashion. Come on, Stan. Wow. Kok nggak dapet deh. Itu memang orang Indonesia itu. mesti pikir tenang itu. Paling kurang 1 jam baru dapat. Itu kalau Kisweb itu lumayan. Alf ya. Oh ya itu harusnya di quiz untuk Alvin itu kamu ya. Iya. Halo Bung. Oh ya beralih Halo. tangan gue. Go ahead, Bro Alex. Halo Bung. Bro Alex, saya sudah dengar. Apakah bisa Ya dengar? tadi ya bisa dengar saya? Boleh? Oke. Boleh. Tadi ada 2 kemungkinan untuk konfirmasi ya. Artinya yang satu Mungkin untuk konfirmasi. bahwa orang itu masih hidup ya, orang itu masih menerima kehidupan. Yang satu untuk dia tetap bawa domba ya, itu dia masih hidup. Lalu kalau dia tidak bawa domba lagi ada 2 kemungkinan, yaitu kalau dia murtad atau dia sudah mati. Ya, itu berarti dia tidak bawa domba lagi. Ya. Bagaimana kalau orang itu ini cuma ini adalah bagaimana kalau orang itu tidak berdosa lagi? Artinya dia bawa domba 1 kali saja lalu dia tidak berdosa lagi, kira-kira bisa dibilang dia tidak, ini artinya dia tidak bawa domba lagi. Apakah masih dibilang dia harus bawa domba lagi untuk mengkonfirmasi bahwa dia layak mendapat kehidupan atau bagaimana dalam kasus ini dia. Kita tahu bahwa hari Sabat itu feast. Kita baca dari Bilangan 28. Nggak usah hari Sabat sih, tapi Bilangan 28. Bilangan lagi. Iya, Bilangan. Oh boy, Bilangan 28 itu. Apa karena kemarin saya bilang ulangan kan maksudnya Bilangan. Iya. Saya baca ayat 9 dan 10. And on the Sabbath day, 2 lambs of the first year without spot, 2/10 deal of a flour for a meat offering, mingled with oil, and drink offering thereof. This is the burnt offering of every Sabbath beside the continual burnt offering and his drink offering. Artinya setiap hari Sabat, feast. Setiap hari Sabat ada nggak persembahan yang harus dipersembahkan sama dengan evening morning worship? Ada nggak? Ada. Kan? Ada. Ini nggak dibilang sin offering. Ini nggak dibilang sin offering. Ada sin offering, ini nggak dibilang sin offering ya. Jadi apakah ada yang harus mati karena itu appointed time?
Ini appointed time. Ini yang tadi pagi saya jelaskan kepada Pinggan, kalau Pinggan masih ingat waktu worship kita. Bahwa Iya, itu yang aku tanya, pertanyaannya sama. itu persis. Jadi Iya. apakah pada appointed time masih harus bawa korban? Iya. Kan? Jadi kalau berdosa betul ada korban dosa. Tapi appointed time itu tetap kita bikin walaupun nggak ada dosa, karena itu appointed time. Dan itu offering dengan feast offering sama-sama. Feast offering. Jadi kalau dia udah nggak berdosa lagi, tetap bawa domba nggak? Jawabannya yes. Oke, Bro Alex. Udah putus ya? Masih ada? Oke. Mantap ya. Saya jadi ingat lagi. Terima kasih. Oke, mantap. Karena itu time appointed kan? Apakah time appointed nggak bawa itu kalau dibilang disuruh bawa? Iya, betul. Dan penting ini penting untuk begitu. Dan ini kita pilih hari Sabat. Dan kalau ini dipilih hari Sabat, apakah orang yang ke gereja hanya orang yang cetak dosa atau bisa nggak? Memang dia nggak cetak dosa. Oh, walaupun saya nggak mau sombong, tapi saya nggak berdosa. Jadi saya nggak boleh hari Sabat ke situ. Apakah begitu? Ini gimana? Tidak. Enggak. Apakah hari Sabat boleh berdosa? Soalnya kalau enggak, cuma orang yang bawa offering lalu sini, oh sorry saya nggak bisa bersabat. Kenapa? Karena saya dengan pertolongan Tuhan nggak berdosa. Bagaimana? Oh, you just stay home. Apakah begitu gini? Enggak. Itu artinya penting nggak kematian domba walaupun orangnya nggak berdosa? Penting nggak? Penting. Yes, indeed. Ya. Oke, mantap Bro Alex. Ulangan 28 ayat berapa tadi? 9 dan 10. Oke, habis Alvin lo semua time. Oke. Iya, Bilang. Bilangan. Aku mau nanya tadi tuh Uncle, mau tahu apa yang Uncle maksud dengan minus itu. Man, ya. Si kuncinya kalau mano imano artinya domba ada terus setelah kayu salib. Tapi kalau bayang-bayang dengan bayang-bayang itu mano imano. Itu dia. Kalau bayang-bayangnya beda nggak bisa mano imano, karena kalau bayang-bayang dengan bayang-bayang domba dan domba itu mano imano. Tapi kalau bayang-bayang dan bayang-bayang tapi bayang-bayangnya beda itu minus karena nggak sama bayang-bayangnya walaupun sama karena tadi aku mikirnya itu kan sama-sama bayang. Kalau dari sama-sama bayangnya itu bisa mano imano, tapi dari apa bayangnya itu itu Oke. Okay, so we'll close it with mano imano minus, okay? Mantap. Oke, mantap. Oke, kalau gitu, Ibu Rima bagaimana? Boleh? Mantap ya? Enggak. Mantap. Apakah Masil mengerti, Masil? Nanti tanya-tanya ya, tanya sama Cece, tanya. Jangan nggak tanya, oke, Masil? Ngerti. Ngerti. Okay. Mantap. Kalau gitu Masil tolong berdoa, boleh? Masil? Oh, iya. Oke, mantap. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, pada siang hari ini lagi kami datang kepadamu, seraya mengucap syukur limpah terima kasih karena penyertaan-Mu pada kami. Engkau telah mengirim Randy untuk memberikan pelajaran yang untuk kami pada akhir zaman ini. Tuhan, berikan selalu kami pengertian di dalam pelajaran ini, supaya itu kami dapat hidupkan di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa, dengan makanan yang Tuhan selalu sediakan melalui Randy dengan firman-firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami doakan Randy dengan keluarganya yang mau beristirahat pada hari malam ini Tuhan. Tuhan memberikan istirahat yang sempurna kepada mereka, supaya dengan
Istirahat yang sempurna Tuhan berikan kepada mereka. Kami dapat lagi belajar bersama-sama di worship nanti. Tuhan, segala kehidupan ini kami hanya mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tapi kesemuanya ini bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah seru doa kami Bapa, sempurnakan doa kami. Kami bawa doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Mas. Thank you Mas Sil. Semuanya yang di Amerika. Terima kasih. Thank you, Brother Randy. Good night, Kak Randy. Good night. Modern fashion, Alwin. Okay. First ka. Guys, see you tomorrow. Dadah. See you. Bye.